Narasi bagian 1. Hook dan realitas pahit, pesta semalam, hutang tahunan. Bayangkan sebuah pagi yang seharusnya penuh bunga. Kamu baru saja terbangun sebagai seorang suami atau istri setelah pesta pernikahan yang meriah. Di media sosial, foto-fotomu dipenuhi komentar selamat dan doa-doa manis. Tapi begitu kamu membuka aplikasi mobile banking untuk membayar sisa catering atau biaya kebersihan gedung, jarimu gemetar melihat angka yang tertera. Realitanya, euforia pelaminan itu hanya bertahan 12 jam. Namun beban finansial yang kamu ciptakan untuk pamer di depan teman-teman bisa menghantui tidurmu selama 12 tahun ke depan. Banyak orang terjebak dalam delusi bahwa kemegahan satu malam adalah bukti cinta. Padahal bagi mereka yang bergaji UMR tanpa tabungan, itu adalah awal dari mimpi buruk yang sangat panjang. Kita sering terlalu sibuk memikirkan warna dekorasi atau menu prasmanan, tapi lupa bertanya pada diri sendiri apakah kita siap menghadapi kenyataan saat saldo ATM menyentuh angka 0 tepat di hari pertama memulai hidup baru. Seringkali, kita mendengar narasi penghibur yang mengatakan bahwa rezeki menikah itu sudah ada yang mengatur, jadi tidak perlu terlalu khawatir soal angka. Kalimat ini memang terdengar menyejukkan hati, namun jika ditelan mentah-mentah tanpa logika, ia berubah menjadi racun yang mematikan nalar sehat. Mengandalkan takdir tanpa melakukan perencanaan finansial yang matang bukanlah bentuk iman, melainkan bentuk kecerobohan yang dibungkus dengan bahasa spiritual. Tuhan memberikan kita akal untuk berhitung, untuk melihat bahwa harga beras, biaya kontrakan, dan tarif listrik tidak akan turun hanya karena kita baru saja mengucapkan akad nikah. Memaksakan diri menikah hanya bermodal nekat dengan harapan keajaiban akan jatuh dari langit adalah strategi hidup yang sangat beresiko, terutama di tengah kondisi ekonomi yang semakin tidak menentu seperti sekarang ini. Kita perlu mendefinisikan ulang apa itu cinta dalam konteks orang dewasa yang hidup di dunia nyata. Cinta yang dewasa bukan lagi sekedar degup jantung saat bertemu atau janji setia sampai mati, melainkan kemampuan konkret untuk melindungi pasangan dari kerasnya kehidupan, termasuk dari jurang kemiskinan sistemik. Jika kamu mengaku mencintai seseorang, tapi dengan sengaja menyeretnya ke dalam gaya hidup yang penuh hutang dan kekurangan kebutuhan dasar, apakah itu masih bisa disebut cinta? Kenyataannya, banyak pasangan muda yang terjebak dalam romantisme buta menganggap bahwa makan nasi garam berdua itu indah, padahal cinta akan jauh lebih mudah dirasakan dan dirawat ketika perut kenyang, pikiran tenang, dan tidak ada penagih hutang yang menggedor pintu rumah di tanggal tua karena cicilan pesta yang belum lunas. Menikah tanpa persiapan finansial yang kuat, apalagi dengan gaji UMR yang pas-pasan untuk diri sendiri, itu ibarat kamu nekat mendaki Gunung Everest hanya bermodal kaos oblong dan semangat membara. Kamu mungkin merasa sangat berani dan heroik di garis start, tapi begitu angin dingin dan badai kenyataan hidup mulai menerjang, semangat saja tidak akan bisa menjagamu tetap hangat. Tanpa jaket berupa dana darurat atau peralatan berupa manajemen keuangan yang benar, kamu hanya sedang mengantarkan dirimu dan pasanganmu menuju titik beku. Semangat adalah bahan bakar yang bagus untuk memulai, tapi perencanaan logis adalah mesin yang akan membawamu sampai ke puncak tujuan tanpa harus mati di tengah jalan karena kehabisan nafas secara finansial. Coba kita lihat data di sekitar kita. Angka perceraian di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dan jika kita mau jujur membedah akarnya, masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu utama yang paling dominan. Pertengkaran hebat biasanya tidak dimulai dari perbedaan prinsip yang filosofis, tapi dari hal-hal kecil seperti uang belanja yang kurang, cicilan motor yang menunggak, atau susu anak yang habis di saat kantong kosong. Kemiskinan memiliki cara yang sangat kejam untuk mengubah karakter seseorang. Yang tadinya lembut bisa menjadi kasar, dan yang tadinya sabar bisa menjadi sangat temperamental hanya karena tekanan kebutuhan hidup. Jangan menutup mata bahwa banyak janji suci yang akhirnya hancur berantakan hanya karena kedua belah pihak sudah terlalu lelah bertarung dengan kekurangan uang setiap harinya tanpa ada kepastian kapan semua itu akan berakhir. Video ini hadir bukan untuk menakut-nakuti atau melarang kamu untuk menyempurnakan ibadah melalui pernikahan, melainkan mengajakmu untuk berpikir jernih dan berhenti melakukan bunuh diri finansial. Kita ingin pernikahanmu menjadi tempat pulang yang nyaman, bukan menjadi penjara baru yang membuatmu merasa tercekik setiap kali melihat kalender di akhir bulan.
Tujuannya adalah agar kamu memiliki fondasi yang cukup kuat, sehingga ketika badai ekonomi datang, rumah tanggamu tidak akan goyah apalagi roboh. Mari kita berhenti menggunakan alasan cinta untuk membenarkan tindakan yang tidak logis, karena pernikahan yang berkualitas dimulai dari dua orang yang sudah selesai dengan urusan tanggung jawab diri mereka sendiri sebelum memutuskan untuk bertanggung jawab atas hidup orang lain. Membangun kesadaran ini adalah langkah pertama agar pernikahanmu benar-benar menjadi pintu rezeki, bukan pintu menuju kemiskinan turun-temurun yang sulit untuk diputus rantainya. Bagian 2. Logika angka versus ekspektasi sosial. Mari kita bicara jujur soal matematika di balik piring makan kita setiap hari. Gaji UMR di banyak kota besar di Indonesia seringkali dirancang hanya cukup untuk menghidupi satu orang dengan standar hidup yang sangat sederhana, bahkan kadang masih kurang. Ketika kamu memutuskan untuk menikah dengan pendapatan yang sama, artinya satu porsi nasi yang biasanya kamu habiskan sendiri kini harus dibagi dua atau dipaksa cukup untuk dua kepala. Banyak orang terjebak dalam delusi bahwa dua orang yang hidup bersama akan lebih hemat. Padahal, realitanya, kebutuhan dasar seperti air, listrik, sabun, hingga biaya transportasi justru akan membengkak secara signifikan. Kamu tidak bisa mengharapkan keajaiban ekonomi terjadi hanya karena ada dua orang di dalam satu kamar kos, jika tidak ada tambahan pemasukan yang jelas untuk menopang beban hidup yang baru saja berlipat ganda tersebut. Masalah menjadi semakin runyam ketika kita membicarakan gengsi tetangga, sebuah penyakit sosial yang sering memaksa pasangan muda untuk mengambil keputusan finansial yang sangat konyol. Banyak yang merasa harus mengadakan resepsi yang terlihat mewah di mata orang lain, padahal mereka harus mengandalkan pinjaman online atau kredit bank dengan bunga yang mencekik leher. Kita seringkali lebih takut dianggap tidak mampu oleh orang yang bahkan tidak kita kenal dekat, daripada takut menghadapi kenyataan bahwa besok pagi kita tidak punya uang untuk membeli beras. Membeli kehormatan semu di depan tamu undangan selama beberapa jam, dengan cara menggadaikan kedamaian pikiran selama bertahun-tahun, adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan rumah tanggamu sendiri yang baru saja dimulai. Analogi sederhananya seperti sebuah warung makan. Jika kamu hanya memiliki modal untuk membuka warteg, jangan pernah memaksakan diri untuk menyajikan menu ala restoran bintang 5 hanya karena ingin pamer. Memaksakan gaya hidup yang jauh melampaui kapasitas kantong hanya akan membuat dapurmu berhenti mengepul di bulan kedua, saat semua tagihan mulai berdatangan dan tabungan sudah ludes tak bersisa. Hidup dalam kepura-puraan finansial adalah beban yang sangat berat untuk dipikul, terutama bagi pasangan yang baru saja belajar menyatukan dua kepala dalam satu atap. Lebih baik terlihat sederhana, namun memiliki cadangan uang di bank, daripada terlihat makmur di foto profil media sosial, tapi harus sembunyi-sembunyi saat ada orang menagih utang di depan pintu rumah. Selain itu, ada kecenderungan berbahaya bagi pasangan muda untuk tetap mengandalkan bantuan finansial dari orang tua atau mertua setelah mereka sah menikah. Kamu mungkin merasa aman karena merasa ada jaring pengaman dari keluarga. Namun sadarilah bahwa ketergantungan ini adalah bom waktu bagi harga diri dan kemandirian rumah tanggamu. Orang yang memberikan uang biasanya akan merasa memiliki hak untuk ikut campur dalam keputusan domestikmu, mulai dari urusan dapur hingga pola asuh anak nantinya. Jika kamu belum mampu membiayai kebutuhan dasarmu sendiri secara mandiri, itu adalah sinyal kuat bahwa kamu sebenarnya belum cukup dewasa secara finansial untuk membangun sebuah unit keluarga yang berdaulat. Kemandirian finansial adalah harga mati jika kamu ingin memiliki posisi tawar yang kuat dan kehormatan di mata keluarga besar maupun pasanganmu. Seringkali, saat masih dalam fase pacaran yang penuh bunga-bunga, hal-hal teknis seperti biaya sewa rumah, iuran sampah, pulsa listrik, hingga biaya perawatan motor dianggap sebagai angin lalu yang tidak penting. Namun,
Saat kamu sudah tinggal bersama, angka-angka kecil ini akan berkumpul menjadi satu tagihan besar yang bisa membuatmu pusing 7 keliling di setiap awal bulan. Kita sering lupa menghitung biaya-biaya tidak terduga, seperti kado untuk kondangan teman, biaya servis kendaraan yang tiba-tiba rusak, atau biaya obat saat salah satu dari kalian jatuh sakit. Tanpa perencanaan matematis yang dingin dan objektif, romansa yang tadinya hangat akan dengan cepat berubah menjadi suasana yang dingin dan kaku, karena kedua belah pihak merasa tertekan oleh tuntutan ekonomi yang tak kunjung berhenti menagih. Satu momen penting yang harus kamu sadari adalah bahwa sebenarnya menikah itu murah. Yang membuatnya menjadi sangat mahal dan memberatkan adalah pameran status sosial yang kita paksakan. Mahar dan biaya administrasi di KUA tidak akan membuatmu bangkrut. Namun, keinginan untuk memuaskan ekspektasi orang lainlah yang seringkali menjadi penyebab utama kehancuran finansial di awal pernikahan. Kita harus berani memutus rantai pola pikir lama yang mengagungkan kemewahan di luar, tapi keropos di dalam. Karena kebahagiaan sejati tidak diukur dari berapa banyak orang yang datang ke pestamu. Kebahagiaan rumah tangga justru diukur dari seberapa tenang kamu dan pasanganmu bisa tidur di malam hari, tanpa perlu mengkhawatirkan bagaimana cara mencari uang untuk makan esok hari. Kita sering sekali mendengar kalimat penghibur, bahwa setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Sebuah pepatah yang sering dijadikan tameng untuk membenarkan keputusan menikah dan punya anak tanpa persiapan. Memang benar bahwa secara spiritual kita percaya pada kemurahan Tuhan. Namun, menjadikan kalimat ini sebagai alasan untuk bersikap malas atau tidak melakukan perhitungan adalah sebuah kesesatan berpikir yang nyata. Rezeki tidak akan jatuh begitu saja dari plafon rumah, hanya karena kamu menambah anggota keluarga baru. Rezeki tetap membutuhkan saluran, berupa kerja keras, strategi, dan kesiapan mental. Menggunakan narasi ini untuk menutupi ketidaksiapan finansial justru seringkali menjadi jalan pintas menuju kemiskinan yang dipaksakan kepada generasi berikutnya, yang seharusnya lahir dalam kondisi yang lebih baik. Bayangkan betapa egoisnya jika kita memaksakan diri melahirkan seorang anak ke dunia dalam kondisi finansial yang sedang minus atau tidak stabil. Anak yang lahir tanpa perencanaan finansial yang matang berisiko besar mengalami kekurangan gizi, karena orang tuanya kesulitan membeli asupan yang berkualitas. Belum lagi bicara soal masa depan pendidikannya yang masih gelap. Kita tidak bisa hanya memberi makan anak dengan cinta dan kasih sayang, karena tubuh mereka membutuhkan nutrisi, dan otak mereka membutuhkan stimulasi, yang seringkali membutuhkan biaya. Melahirkan anak dalam kondisi serba kekurangan, tanpa usaha untuk memperbaiki ekonomi terlebih dahulu, adalah tindakan yang sangat berisiko, yang bisa menghambat potensi besar sang anak hanya karena keterbatasan biaya sejak mereka masih dalam kandungan. Fenomena ini sering saya sebut sebagai stunting finansial. Sebuah kondisi di mana sebuah keluarga tidak bisa tumbuh besar secara ekonomi karena pendapatan mereka habis hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari. Ketika kamu memaksakan nikah dan punya anak saat gaji masih di level UMR tanpa cadangan, kamu secara otomatis menutup peluang untuk membangun aset atau menabung untuk masa depan. Uang yang seharusnya bisa diinvestasikan untuk pendidikanmu sendiri agar gaji naik, atau untuk modal usaha kecil-kecilan, terpaksa habis untuk membeli popok dan susu instan kualitas rendah. Akibatnya, pertumbuhan kekayaan keluargamu menjadi kerdil, dan kamu terjebak dalam siklus bertahan hidup yang tidak pernah berakhir hingga puluhan tahun mendatang. Jika kita menggunakan analogi seorang pengemudi ojek online, kamu tentu tidak akan berani mengambil orderan jarak jauh jika tahu tangki bensin motormu sedang kosong melompong. Kamu akan mengisi bensinnya dulu, memastikan mesinnya sehat,
dan menyiapkan ban cadangan jika perlu. Barulah kamu dengan percaya diri mengambil tanggung jawab untuk mengantar penumpang sampai tujuan. Menikah dan memiliki anak adalah perjalanan yang jauh lebih panjang dan berat daripada sekedar mengantar penumpang. Jadi, mengapa kamu berani melakukannya tanpa memastikan tangki finansialmu terisi? Keseriusanmu dalam mempersiapkan biaya hidup adalah bukti bahwa kamu menghargai perjalanan tersebut dan tidak ingin membuat penumpang yang kamu cintai menderita di tengah jalan. Sangat penting bagi setiap pasangan untuk membangun fondasi keamanan terlebih dahulu, sebelum mereka sibuk merancang istana keluarga yang terlihat indah di luar, namun rapuh di bawah. Fondasi ini berupa tabungan yang cukup, asuransi kesehatan dasar, dan pemahaman tentang cara mengelola uang, agar tidak habis begitu saja untuk hal-hal konsumtif. Tanpa fondasi yang kuat, sedikit saja ada guncangan ekonomi, seperti PHK tiba-tiba, atau ada anggota keluarga yang jatuh sakit, rumah tanggamu akan langsung roboh dan berantakan. Kita harus belajar untuk tidak terburu-buru, karena membangun keamanan finansial bukanlah tanda kurang iman, melainkan tanda bahwa kamu adalah manusia yang bertanggung jawab dan penuh pertimbangan. Mari kita ubah cara pandang yang selama ini salah kaprah, bahwa mempersiapkan uang yang banyak sebelum menikah dan punya anak bukan berarti kita matre atau terlalu duniawi. Justru sebaliknya, mempersiapkan finansial adalah bentuk tanggung jawab tertinggi dan bentuk cinta paling tulus yang bisa kamu berikan kepada calon anakmu kelak. Kamu ingin mereka tumbuh di lingkungan yang stabil, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak perlu merasakan kecemasan yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Dengan menyiapkan diri lebih baik sekarang, kamu sebenarnya sedang memutus rantai kemiskinan dan memberikan garis start yang lebih adil bagi anak-anakmu untuk mengejar mimpi-mimpi mereka di masa depan tanpa terbebani oleh hutang orang tua. Bagian 4. Psikologi uang dan konflik di atas ranjang. Kita harus berani mengakui sebuah fakta pahit, bahwa masalah uang adalah pemicu stres nomor 1 yang paling ampuh untuk mematikan rasa cinta dan kasih sayang di antara pasangan. Kamu mungkin merasa bahwa saat ini hubunganmu sangat kuat, karena masih didorong oleh hormon jatuh cinta yang meluap-luap. Namun, hormon itu akan segera luntur saat tagihan kontrakan jatuh tempo, dan kamu tidak punya uang sepeser pun. Tekanan ekonomi yang konstan akan menciptakan ketegangan saraf yang luar biasa, membuat hal-hal sepele yang biasanya bisa dimaafkan menjadi pemantik pertengkaran besar yang melelahkan jiwa. Ketika pikiranmu dipenuhi oleh cara menutupi hutang atau mencari pinjaman untuk makan besok, maka ruang untuk kemesraan, canda tawa, dan perhatian tulus kepada pasangan akan perlahan-lahan menyempit hingga akhirnya hilang sama sekali. Inilah yang sering saya sebut sebagai fenomena rumah tangga sumbu pendek. Sebuah kondisi di mana komunikasi antara suami istri menjadi sangat toksik dan mudah meledak, hanya karena masalah kecil. Rasa lapar yang tertahan dan tumpukan tagihan yang belum terbayar memiliki efek psikologis yang membuat seseorang kehilangan empati dan kesabaran terhadap pasangannya sendiri. Kalimat-kalimat manis yang dulu sering diucapkan saat pacaran akan berganti menjadi sindiran tajam tentang ketidakmampuan finansial atau penyesalan karena telah terburu-buru mengambil keputusan untuk hidup bersama. Kamu tidak akan bisa menikmati momen berdua di atas ranjang dengan tenang jika di kepala kalian berdua masing-masing sedang menghitung berapa banyak sisa mie instan yang tersisa di lemari dapur untuk bertahan hidup sampai akhir bulan. Sangat penting bagi setiap pasangan
untuk mulai membangun transparansi finansial sejak masa pendekatan. Bukan malah baru berani jujur saat debt collector sudah mulai menggedor pintu rumah. Banyak orang merasa tabu untuk membicarakan hutang, jumlah gaji, atau kebiasaan belanja di depan calon pasangan karena takut dinilai materialistis atau malu akan kekurangan diri sendiri. Padahal, kejujuran di awal adalah investasi terbaik untuk menghindari kejutan-kejutan buruk yang bisa menghancurkan kepercayaan setelah janji suci diucapkan. Memulai pernikahan dengan tumpukan rahasia finansial adalah seperti membangun rumah di atas lahan sengketa, di mana sewaktu-waktu semuanya bisa dirampas dan kamu terpaksa pergi tanpa membawa apapun, kecuali luka dan rasa kecewa. Dalam perjalanan hidup bersama, kamu akan sering dihadapkan pada godaan untuk mengaburkan batasan antara kebutuhan dan keinginan demi sekadar menjaga gengsi di media sosial. Tekanan dari lingkaran pertemanan yang sering memamerkan liburan mewah atau gadget terbaru bisa membuatmu merasa rendah diri jika tidak mengikuti arus yang sama, meskipun dompetmu sedang menjerit. Jika kamu dan pasanganmu tidak memiliki kesepakatan yang kuat tentang apa yang benar-benar penting, kalian akan terus terjebak dalam siklus konsumtif yang hanya memberikan kesenangan sesaat, namun menyisakan penyesalan mendalam. Kamu perlu menyadari bahwa setiap rupiah yang kamu habiskan untuk hal yang tidak perlu adalah satu langkah menjauh dari impianmu untuk memiliki rumah sendiri atau pendidikan yang baik bagi anak-anakmu. Gunakanlah analogi tabung oksigen untuk memahami peran uang dalam sebuah hubungan, di mana uang memang bukan segalanya dan tidak bisa membeli kebahagiaan murni, tapi ia adalah elemen yang sangat vital. Sama seperti oksigen, selama jumlahnya cukup di udara, kamu mungkin tidak akan terlalu memikirkannya dan bisa fokus melakukan aktivitas lain yang menyenangkan. Namun, begitu oksigen itu ditarik atau berkurang drastis, kamu akan mulai merasa sesak, panik, dan seluruh pikiranmu hanya akan terpusat pada bagaimana cara mendapatkan udara untuk bernafas kembali. Hubungan tanpa stabilitas finansial akan terasa seperti hidup dalam ruangan yang hampa udara, di mana cinta perlahan-lahan akan mati lemas, karena ia tidak memiliki ruang untuk tumbuh di tengah perebutan nafas untuk bertahan hidup. Aha momen yang harus kamu bawa pulang adalah bahwa memiliki nilai atau value yang sama terhadap uang jauh lebih penting daripada sekadar memiliki jumlah saldo yang banyak. Kamu dan pasangan harus duduk bersama dan sepakat tentang bagaimana uang akan dihasilkan, disimpan, dan dibelanjakan dengan cara yang paling logis dan bertanggung jawab. Pernikahan adalah sebuah kemitraan strategis, bukan sekadar pelampiasan nafsu atau keinginan untuk memiliki teman hidup agar tidak merasa kesepian di malam hari. Dengan memiliki kesamaan visi finansial, kamu dan pasanganmu tidak akan lagi melihat uang sebagai sumber masalah, melainkan sebagai alat atau instrumen yang akan membantu kalian mewujudkan kehidupan yang bermakna dan penuh dengan kedamaian batin. Bagian 5. Strategi praktis. Upgrade diri sebelum upgrade status. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti melihat gaji UMR sebagai angka mati yang tidak bisa berubah, melainkan sebagai garis start yang harus segera kamu tinggalkan. Sebelum kamu berani melamar atau menyebar undangan, fokuslah untuk meningkatkan nilai tawarmu di pasar kerja dengan cara mengupgrade keahlian yang nyata. Alokasikan waktu dan sedikit uang yang kamu punya untuk ikut pelatihan atau kursus yang bisa membuat pendapatanmu naik melampaui standar minimal. Sehingga saat menikah nanti, kamu tidak dalam posisi terdesak. Menambah nilai diri sendiri adalah investasi dengan bunga tertinggi. Karena dengan pendapatan yang lebih besar, kamu memiliki lebih banyak ruang napas untuk menyusun rencana masa depan, tanpa harus terus-menerus merasa tercekik oleh kebutuhan pokok. Hal konkret kedua yang tidak bisa ditawar adalah kepemilikan dana darurat, yang idealnya mencakup biaya hidup minimal 3-6 bulan ke depan.
Banyak orang meremehkan hal ini dan merasa uang di dompet sudah cukup untuk nikah. Padahal, dana darurat adalah benteng terakhir yang menjaga martabatmu saat badai ekonomi datang menerjang secara tiba-tiba. Jangan pernah nekat melangkah ke pelaminan jika tabunganmu masih sering habis di tengah bulan, karena itu tandanya kamu belum memiliki sistem pertahanan yang kuat untuk melindungi pasanganmu nantinya. Memiliki cadangan uang yang cukup akan memberimu ketenangan batin, sehingga kamu bisa fokus membangun kemesraan, tanpa harus selalu dibayangi rasa takut akan apa yang harus dimakan besok, jika motor rusak atau ada keperluan mendadak lainnya. Sangat penting bagi setiap pasangan untuk membangun fondasi keamanan terlebih dahulu, sebelum mereka sibuk merancang istana keluarga yang terlihat indah di luar, namun rapuh di bawah. Fondasi ini berupa tabungan yang cukup, asuransi kesehatan dasar, dan pemahaman tentang cara mengelola uang, agar tidak habis begitu saja untuk hal-hal konsumtif. Tanpa fondasi yang kuat, sedikit saja ada guncangan ekonomi, seperti PHK tiba-tiba, atau ada anggota keluarga yang jatuh sakit. Rumah tanggamu akan langsung roboh dan berantakan. Kita harus belajar untuk tidak terburu-buru, karena membangun keamanan finansial bukanlah tanda kurang iman, melainkan tanda bahwa kamu adalah manusia yang bertanggung jawab dan penuh pertimbangan. Mari kita ubah cara pandang yang selama ini salah kaprah, bahwa mempersiapkan uang yang banyak sebelum menikah dan punya anak bukan berarti kita matre atau terlalu duniawi. Justru sebaliknya, mempersiapkan finansial adalah bentuk tanggung jawab tertinggi dan bentuk cinta paling tulus yang bisa kamu berikan kepada calon anakmu kelak. Kamu ingin mereka tumbuh di lingkungan yang stabil, mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak perlu merasakan kecemasan yang sama seperti yang kamu rasakan saat ini. Dengan menyiapkan diri lebih baik sekarang, kamu sebenarnya sedang memutus rantai kemiskinan dan memberikan garis start yang lebih adil bagi anak-anakmu untuk mengejar mimpi-mimpi mereka di masa depan tanpa terbebani oleh hutang orang tua. Selain itu, sangat penting untuk mengadakan diskusi teknis yang sangat mendalam mengenai pembagian pos pengeluaran dan siapa yang akan menjadi pemegang kendali arus kas. Jangan biarkan urusan siapa yang membayar apa menjadi hal yang abu-abu, karena ketidakjelasan dalam pembagian tugas finansial seringkali menjadi akar dari rasa saling curiga dan kebencian. Kalian harus sepakat sejak awal mengenai berapa persen pendapatan yang akan ditabung, berapa yang digunakan untuk kebutuhan pokok, dan berapa yang boleh digunakan untuk hiburan pribadi masing-masing. Diskusi ini mungkin terasa kaku dan tidak romantis, namun inilah pondasi yang akan membuat kapal rumah tanggamu tetap seimbang, meskipun sedang dihantam ombak besar di tengah samudera kehidupan yang penuh ketidakpastian. Satu hal yang akan mengubah cara berpikirmu secara total adalah ketika kamu mulai fokus pada membangun aset daripada sekadar mengumpulkan kewajiban atau beban finansial. Di tahun-tahun awal pernikahan, janganlah terburu-buru mengambil cicilan barang konsumtif yang nilainya terus menyusut, seperti kendaraan baru atau gadget paling mutakhir jika itu tidak menunjang pendapatanmu. Alihkan fokusmu untuk memiliki aset yang bisa bekerja menghasilkan uang untukmu, sekecil apapun itu, agar di masa depan pendapatanmu tidak hanya bergantung pada satu sumber gaji saja. Dengan membangun kebiasaan cerdas ini sejak awal, kamu sebenarnya sedang mempersiapkan jalan tol menuju kebebasan finansial, di mana suatu hari nanti uanglah yang akan bekerja keras untukmu, bukan lagi kamu yang harus mengorbankan seluruh waktu dan energimu hanya demi uang. Bagian 6. Penutup dan filosofi inner peace finansial. Kita harus sampai pada satu titik pemahaman yang sangat mendalam bahwa pernikahan yang bahagia itu lahir dari hati yang tenang. Dan ketenangan hati itu hampir mustahil dicapai jika perut dalam keadaan lapar atau pikiran terus-menerus dikejar tagihan. Video ini bukan dibuat untuk mengecilkan semangatmu atau membuatmu pesimis terhadap sebuah hubungan, melainkan untuk membekalimu dengan realita, agar kamu tidak jatuh terjerembab.
Kita ingin kamu memahami bahwa cinta yang paling tulus adalah cinta yang dipersiapkan dengan matang, karena kamu menghormati pasanganmu lebih dari sekadar keinginan egoismu untuk segera bersanding di pelaminan. Kedamaian batin atau inner peace tidak datang dari kata-kata motivasi yang kosong, tapi ia muncul dari rasa aman, karena kamu tahu bahwa rumah tanggamu berdiri di atas pondasi yang kokoh dan terencana. Visi kita adalah membangun sebuah kekayaan yang bermakna, di mana pernikahanmu tumbuh subur karena didukung oleh manajemen keuangan yang sehat dan transparan. Bayangkan betapa indahnya hubungan suami istri yang bisa mendiskusikan masa depan dengan mata yang berbinar, bukan dengan tatapan yang penuh kecemasan, karena tidak tahu harus mencari uang kemana lagi. Kekayaan sejati bukanlah tentang pamer kemewahan, tapi tentang memiliki pilihan dan memiliki waktu yang berkualitas bersama orang tersayang, tanpa ada interupsi dari masalah ekonomi yang sebenarnya bisa dicegah. Ketika keuanganmu tertata, kamu memiliki lebih banyak energi untuk memberikan kasih sayang, mendidik anak-anak dengan sabar, dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri bagi pasanganmu. Pesan penutup saya untuk kamu yang sedang berencana melangkah ke jenjang serius adalah, ingatlah bahwa mencintai itu memang menggunakan hati, tapi merawat dan menjaga cinta itu harus menggunakan logika serta strategi. Jangan biarkan perasaanmu yang sedang meluap-luap membutakan mata logikamu terhadap angka-angka nyata yang akan kamu hadapi setiap hari setelah pesta pernikahan usai. Menyiapkan diri secara finansial bukanlah tanda bahwa kamu kurang romantis atau terlalu perhitungan. Justru, itulah bentuk pengabdian paling nyata kepada pasanganmu. Kamu sedang membangun sebuah perlindungan, sebuah benteng, dan sebuah tempat bernaung yang aman bagi orang yang paling kamu cintai, agar ia tidak perlu merasakan kerasnya hantaman dunia karena kecerobohanmu di masa muda. Sesungguhnya, persiapan finansial sebelum menikah adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat mulia dan merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada pasangan serta keluarga besar. Kamu sedang menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan, orang yang memiliki visi jauh ke depan, dan orang yang tidak akan membiarkan keluarganya menjadi beban bagi orang lain. Dengan bersikap disiplin dan bertanggung jawab terhadap uang sekarang, kamu sebenarnya sedang menabung kebahagiaan untuk masa depan yang lebih panjang. Jangan sampai janji suci yang kamu ucapkan di depan saksi menjadi awal dari penderitaan yang panjang, hanya karena kamu terlalu malas untuk belajar mengatur gaji dan meredam ego konsumtifmu. Sekarang, saya ingin mengajakmu untuk sedikit merenung dan berdiskusi di kolom komentar. Apa yang menurutmu menjadi tantangan terbesar dalam mengatur keuangan bagi pasangan muda di zaman sekarang? Apakah itu tekanan dari media sosial, ekspektasi keluarga yang terlalu tinggi, atau memang kesulitan dalam meningkatkan pendapatan di tengah persaingan kerja yang semakin ketat? Bagikan pengalamanmu atau pandanganmu, karena setiap cerita yang kamu tulis bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain yang mungkin sedang berada di posisi yang sama dengannya. Mari kita bangun komunitas yang lebih melek finansial. Komunitas yang berani bicara jujur tentang uang tanpa merasa tabu, agar kita semua bisa memiliki kehidupan rumah tangga yang jauh lebih tenang dan berkualitas. Sebagai pernyataan penutup yang ingin saya titipkan di kepalamu adalah, pilihlah untuk menjadi pasangan yang cerdas secara finansial, bukan sekadar pasangan yang nekat, hanya bermodal perasaan. Nekat tanpa perhitungan adalah langkah menuju jurang. Tapi berani dengan persiapan adalah langkah menuju kemenangan dalam hidup berumah tangga. Pernikahan adalah lari maraton yang sangat panjang, bukan lari sprint yang hanya butuh tenaga di awal, lalu pingsan di tengah jalan. Pastikan kamu memiliki napas yang cukup, bekal yang memadai, dan peta yang jelas untuk membawa perahu keluargamu sampai ke dermaga kebahagiaan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di pembahasan logika uang berikutnya. Dan mulailah mengatur gajimu sebelum keadaan yang mengaturnya untukmu.